Sahabat Muslim, seringkali kita merasa doa kita lama dikabulkan. Kita bertanya-tanya, apakah Allah mendengar doa-doa kita? Padahal, setiap doa pasti didengar oleh Allah. Hanya saja, Allah punya cara dan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Namun ada doa-doa tertentu yang Rasulullah sebutkan sebagai mustajab, atau doa yang cepat dikabulkan tanpa penghalang. Mari kita bahas ketiga di antaranya. Yang pertama, doa orang yang dizolimi. Rasulullah bersabda, takutlah terhadap doa orang yang dizolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, seorang hamba yang dizalimi, meski ia lemah, meski tidak punya kekuatan, doanya menembus langit, langsung menuju Allah. Inilah keadilan Allah. Seolah Allah ingin menenangkan hati orang-orang yang tertindas. Bahkan meski dunia berpihak pada orang kuat, Allah berpihak pada orang yang dizalimi. Contohnya saja, dalam sejarah, ada kisah seorang penguasa zalim yang merampas hak rakyatnya. Saat rakyat itu menangis dan berdoa kepada Allah, tak lama kemudian kekuasaan penguasa zalim itu hancur. Inilah bukti bahwa doa orang yang dizalimi tidak pernah sia-sia. Contoh kisah lain adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad adalah sahabat Nabi yang doanya mustajab. Suatu ketika, ada orang yang menuduh dan menjoliminya dengan fitnah. Sa'ad pun berdoa kepada Allah agar orang itu mendapat balasan. Tidak lama kemudian, orang yang memfitnah Sa'ad terkena musibah sampai meninggal dunia dengan cara yang memalukan. Kisah ini terkenal dalam kitab-kitab tarik, menunjukkan bahwa doa orang yang terzolimi sangat cepat naik ke langit. Kemudian kisah seorang ibu dan anaknya. Dalam sebuah riwayat, ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sang ibu mendoakan keburukan untuk anaknya karena dizolimi oleh perlakuannya. Tak lama kemudian, anak itu jatuh dalam kehinaan dan kesulitan. Kemudian kisah kaum tertindas di masa Fir'aun. Fir'aun berbuat zalim kepada Bani Israel, membunuh anak-anak mereka dan menyiksa orang-orang beriman. Namun doa kaum tertindas ini sampai ke langit. Allah mengutus Nabi Musa, dan dengan izin Allah, Fir'aun ditenggelamkan di laut. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Yunus, ayat 90-92. Diriwayatkan, ada seorang hamba miskin yang tanahnya dirampas oleh seorang bangsawan. Ia tidak berdaya, lalu menangis dan berdoa kepada Allah di malam hari. Tak lama kemudian, bangsawan itu jatuh sakit parah dan meninggal. Tanah itu akhirnya kembali kepada keluarganya. Kisah ini sering disebut para ulama sebagai contoh nyata bahwa doa orang lemah lebih kuat daripada kedudukan orang zalim. Kemudian kisah Rasulullah saat dizalimi, yaitu di Taif. Ketika Nabi dilempari batu oleh penduduk Taif hingga berdarah, beliau mengangkat doa. Meski beliau tidak mendoakan keburukan, tapi Allah menurunkan malaikat Jibril dengan tawaran menghancurkan Taif. Rasulullah menolak dan justru mendoakan hidayah bagi mereka. Beberapa tahun kemudian, doa Nabi terkabul. Banyak penduduk Taif masuk Islam. Dari semua kisah itu, ada pelajaran. Jangan pernah menzolimi orang sekecil apapun. Doa orang terzalimi itu tidak ada penghalang dengan Allah.
Jika kita terzolimi, jangan berhenti berdoa. Bisa jadi, doa itulah yang menjadi jalan datangnya keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, untuk yang kedua adalah doa orang tua untuk anaknya. Rasulullah bersabda, 3 doa yang mustajab tanpa keraguan di dalamnya. Doa orang yang dizalimi, doa seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Daud dan Tirmizi. Doa orang tua ibarat tameng dan cahaya bagi anak-anaknya. Doa ibu yang terucap saat sujud tahajud. Doa ayah yang lirih saat menatap anaknya tidur. Semuanya Allah dengar. Banyak kisah nyata anak yang sukses dan selamat dari banyak cobaan hidup, bukan semata karena usahanya, tapi karena doa dari orang tuanya. Sebaliknya, doa buruk orang tua juga berbahaya. Beberapa contoh doa orang tua untuk anaknya, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Nabi Ismail dan keturunannya. Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menjadikan keturunannya sebagai umat yang tunduk kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Yaitu Al-Quran Surah Ibrahim ayat 40. Dari doa itu lahirlah keturunan yang penuh keberkahan, hingga akhirnya datang Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Kemudian doa ibu Imam Al-Bukhari. Ketika kecil, Imam Al-Bukhari sempat mengalami kebutaan. Sang ibu terus berdoa dengan penuh kesungguhan agar Allah menyembuhkan penglihatan anaknya. Suatu malam, ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang berkata, Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena doa-doamu. Kemudian keesokan harinya, penglihatan Imam Al-Bukhari pulih dan beliau tumbuh menjadi ulama besar yang meriwayatkan ribuan hadis sahih. Kemudian doa ibu Imam Ahmad bin Hanbal. Ibunya dari Imam Ahmad selalu mendoakan agar anaknya menjadi orang yang kuat dalam menjaga agama. Ia bahkan membangunkan Imam Ahmad kecil di malam hari untuk sholat, sambil terus mendoakan keberkahan ilmunya. Doa dan didikan ibunya menjadikan Imam Ahmad salah satu ulama besar dan teladan dalam keteguhan iman. Kemudian doa orang tua untuk keselamatan anaknya. Banyak riwayat dan kisah nyata di zaman tabi'in. Ada anak yang selamat dari musibah besar hanya karena doa ibunya. Misalnya seorang anak yang hendak jatuh dari atap rumah. Lalu ibunya berdoa spontan, "Ya Allah, selamatkanlah anakku." Saat itu juga anaknya terselamatkan tanpa luka sedikit pun. Kemudian ada doa ibu yang membawa kesuksesan bagi anaknya. Banyak ulama menyebutkan doa tulus seorang ibu sering menjadi sebab keberhasilan anak-anaknya, meski mereka bukan dari keluarga kaya, seperti kisah seorang ulama dari Kufah yang selalu berkata, "Aku menjadi seperti ini bukan karena ilmunya, tapi karena doa ibuku yang tidak pernah berhenti mendoakan." Sahabat beriman, doa orang tua adalah senjata terkuat bagi anaknya. Jika ingin sukses dunia akhirat, mintalah doa restu dari orang tua. Dan sebagai orang tua, jangan sembarangan mendoakan keburukan pada anaknya, karena doa itu bisa terkabul. Sahabat beriman, yang ketiga adalah doa musafir. Doa orang yang sedang bersafar atau bepergian dalam kebaikan. Dalam safar, seorang hamba sering merasa lemah, jauh dari keluarga, jauh dari kenyamanan,
Dalam kondisi itu, ia bergantung penuh kepada Allah. Rasa tawakal yang tulus membuat doanya begitu kuat. Rasulullah menyebut doa musafir sebagai doa yang tidak tertolak, karena dalam perjalanan penuh perjuangan, hatinya lebih mudah husuk, lebih ikhlas, dan lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sederhana, banyak orang yang mendoakan kebaikan saat dalam perjalanan haji atau umroh. Doa-doa mereka penuh harapan, dan banyak yang dikabulkan Allah dengan cara yang tidak terduga. Sahabat beriman, kemudian doa Rasulullah dalam perjalanan hijrah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau berdoa agar perjalanan itu diberkahi dan dilindungi. Allah mengabulkan doa itu. Meski dikejar kaum Quraisy, beliau selamat sampai Madinah. Bahkan peristiwa Gua Sur menjadi bukti bahwa bagaimana Allah melindungi hamba yang berdoa dalam safar. Kemudian doa Nabi Yunus alaihissalam dalam perjalanan laut. Ketika dalam safar di lautan, Nabi Yunus dilempar ke dalam perut ikan. Dalam kegelapan, beliau berdoa. Allah kabulkan doa itu, dan beliau diselamatkan dari perut ikan, yaitu Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian doa ulama tabi'in dalam perjalanan. Diriwayatkan seorang tabi'in bernama Sa'id bin Jubair. Ketika safar, ia selalu memanjatkan doa-doa khusus. Dalam suatu perjalanan, ia berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi rombongannya dari perampok. Subhanallah, benar saja, rombongan perampok justru menjauh tanpa alasan. Ini menunjukkan doa musafir bisa jadi perisai yang melindungi. Kemudian kisah nyata di zaman modern. Banyak cerita jemaah yang bepergian untuk menuntut ilmu atau bekerja di luar negeri. Mereka berdoa agar diberi kemudahan. Ada yang tadinya sulit mendapat pekerjaan, lalu setelah safar dan berdoa sungguh-sungguh, Allah bukakan jalan rezeki. Ini sering terjadi karena safar melatih tawakal, dan doa dalam tawakal lebih cepat dikabulkan. Sahabat beriman, jangan pernah menyepelekan doa. Satu doa bisa mengubah takdir, dan jangan sampai kita menjadi orang zalim. Karena doa, orang yang kita sakiti bisa berbalik menghancurkan kita. Teruslah berbakti kepada orang tua, mintalah doa mereka, dan jangan ragu untuk berdoa dalam setiap keadaan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Yaitu Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu dekat dengan doa, dan semoga Allah kabulkan doa-doa terbaik kita. Amin ya robbal alamin.